Ya, makasih Haji. Mohon izin, Bapak Ibu calon tamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Amrin, Panitia Penyelenggara Haji Kota Bima. Yang saya muliakan Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang dirahmati dan dimuliakannya, dan mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, siap dengan niat dan nawaitu yang sudah tertanam, insya Allah akan sampai ke tanah suci dan bisa menjalankan syarat dan rukun haji. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua sebagai umat dan pengikutnya, dan insya Allah kita bertekad untuk tetap menjadikan beliau sebagai teladan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita akan tetap mendapatkan syafaat dari beliau lebih-lebih di yaumil akhir nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang saya hormati, pada kesempatan ini yang kedua bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk calon haji 2023 ini. Yang kemarin Madad diminta untuk menyampaikan materi tentang kebijakan, dan yang sekarang adalah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi lebih khusus kepada Bapak Ibu calon jemaah haji. Jadi bicara masalah kesehatan itu kepentingannya sebenarnya ada dua. Yang pertama yang lebih penting itu adalah melindungi kesehatan dari para jemaah haji itu sendiri supaya bisa melaksanakan rukun dan wajib haji dengan sempurna. Dan yang kedua adalah terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Jadi ada syarat kesehatan yang harus kita bekali diri gitu untuk bisa masuk ke sana. Jadi Mada sampaikan yang seperti itu. Kemarin di SMIK Mada sudah sampaikan beberapa regulasi atau aturan gitu yang harus kita taati dan harus kita penuhi. Terakhir ini baru 2 hari keluarnya, setelah itu justru seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Ahmadin kemarin, kenapa selalu berubah. Ini justru baru 2 hari informasinya, jemaah haji Indonesia itu diwajibkan untuk melakukan vaksinasi IPV lagi. Jadi itu vaksinasi untuk mencegah, dipastikan terlindungi dari penyakit polio. Jadi karena informasinya sudah sampai ke seluruh dunia, di Indonesia saat ini ada wabah polio liar. Ya, jadi yang muncul itu di Aceh sama satu kabupaten di Jawa Barat. Hingga alhamdulillah gitu, kita ini tidak kena. Jadi tidak wajib untuk vaksinasi itu. Jadi khusus jemaah haji Indonesia itu sekarang diwajibkan pada jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Pidi Aceh dan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat harus membekali diri dengan tambahan vaksinasi OPV, yaitu untuk mencegah kepastian terlindung dari penyakit polio. Jadi orang Arab itu takut sekali sebenarnya kalau dari bahasanya. Jangan sampai jemaah haji ini bawa juga penyakit. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, alhamdulillah kita tidak termasuk itu yang diwajibkan untuk itu. Jadi itu perkembangan dari regulasi persyaratan pemerintah Arab Saudi itu seperti itu. Jadi prinsipnya masalah kesehatan itu tidak boleh ditutupi apa yang terjadi di setiap negara itu. Dia harus di-upload dan harus disampaikan secara cepat. Jadi itu. Jadi alhamdulillah, jadi cukup ya dengan vaksinasi yang sudah kita dapatkan, dan terakhir alhamdulillah Bapak dan Ibu yang saya muliakan sudah mendapatkan vaksinasi meningitis dan vaksinasi influenza. Alhamdulillah itu sudah cukup kiranya untuk menjadi syarat bisa masuk ke wilayah Arab Saudi. Kemudian
pada kesempatan ini saya lebih fokus kepada apa sih yang hal-hal ya yang menjadi catatan Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji dari beberapa kegiatan berhaji di tahun sebelumnya. Jadi tujuan kita supaya kita bisa membekali diri dan kejadian serupa itu bisa kita minimalisir gitu. Ya, jadi kejadiannya angka kesakitan yang banyak sehingga banyak yang harus masuk dirawat rumah sakit. Ya, masih mending kalau rawat jalan, tapi yang lebih dari sampai rawat inap karena ritual kegiatan berhajinya kan jadi terhambat. Jadi jadwalnya jadi tidak sama dengan teman-teman yang lainnya, rombongan yang lainnya. Jadi itu hal-hal yang penting kiranya yang menjadi catatan. Saya kira mungkin itu terutama Bapak Ibu yang sekarang menjadi, dari hasil pemeriksaan kesehatannya memiliki penyakit-penyakit tertentu itu. Jadi itu mungkin catatan penting yang ingin Mada sampaikan pada kesempatan ini dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kesehatan yang kita miliki untuk bisa melaksanakan kegiatan berhaji dengan sempurna. Jadi ini catatannya seperti yang Mada ulang, seperti Mada yang sampaikan kemarin itu. Ini jumlah rawat jalan. Rawat jalan itu kan sekedar minta obat lah, ya. Tapi ini yang rawat nginap. Jadi rawat nginap. Kalau nginapnya rawat nginapnya 1 minggu, jadi kita ketinggalan 1 minggu gitu untuk bisa mengikuti ritual bersama. Kemudian termasuk yang rawat nginap di Rumah Sakit Arab Saudi. Ini penyakit-penyakitnya biasanya tidak ada lain nih. Wara meher bencoro, wara pilituta, kemudian wara juga karena apa ya, perasaan stres, perasaan capek, darah tuha serumbu, itu macam-macam. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Kemudian gejala kencing manis, kemudian gejala apa, stroke ringan. Nah, itu seperti itu. Kemudian rasa tidak enak di perut. Nah, kebanyakan rasa tidak enak di perut, sehingga ada perasaan mual, sakit perut, mencret, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sering dirasakan oleh yang menjadi catatan kami di Kementerian Kesehatan dari jemaah haji sebelumnya. Ini berdasarkan jumlahnya, ada dari data pemeriksaan awalnya, kolesterol ya, dislipidemia itu kolesterol. Jadi kolesterol itu sebenarnya tidak memandang postur tubuh. Ya, jangan dianggap kalau kurus itu saya tidak punya kolesterol, tidak. Ya, jadi yang menunjukkan oleh orang itu tinggi kolesterol atau tidak itu harus ditunjukkan dengan pemeriksaan darah. Ya, jadi ditunjukkan dengan itu. Jadi kurus dan gemuk itu tidak menjadi jaminan apakah kolesterolnya tinggi atau rendah. Jadi itu sehingga kenapa itu catatannya jadi yang diperiksa yang paling banyak karena potensi risiko untuk bisa menderita penyakit yang lain dengan kolesterol itu akan semakin gampang. Jadi itu yang perlu kita hindari. Yang kedua adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah diabetes, ya, kencing manis. Yang keempat adalah rasa tidak enak di jantung, apa istilahnya? Kalau ada perasaan kalau bernapas itu jadi tidak puas gitu. Itu gejalanya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan perut tadi. Jadi kecil ade, kemudian pilih loko, kemudian sera, mual, tidak enak makan dan seterusnya. Itu hal-hal yang dirasakan oleh jemaah haji. Jadi saya kira untuk vaksinasinya sudah cukup, alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya untuk sementara yang menjadi syarat keberangkatan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti akan mendapatkan kartu kesehatan jemaah haji ini. Jadi ini sudah terekam semuanya di dalam kartu kesehatan jemaah haji. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Haji Amri, kenapa? Jadi jemaah kegiatan berhaji itu adalah selain ritual rohani juga sangat membutuhkan kesiapan fisik gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kesiapan fisik kita. Yang pertama dari lama penerbangan saja, dari Lombok sampai ke Arab itu paling cepat 10 jam dan paling lambat 12 jam. Jadi bayangkan duduk dalam waktu yang lama. Jadi potensi apa saja yang akan dirasakan? Yang pertama mungkin bosan duduk tuh pasti ada rasa kram, ya semari, daruduha dan seterusnya. Dan yang selain itu kadang yang banyak dirasakan selain kram dan
itu biasanya kan kita ingin selalu itu buang air kecil. Nah, itu yang paling penting. Yang pertama terkait keram tadi, jangan takut itu, panggil pramugari atau petugasnya, mohon bantu. Kalaupun ada keram, berdiri sedikit atau berjalan aja sedikit, nggak apa-apa. Ya, jangan duduk monoton, ya, Bapak Ibu, karena lama gitu. Kalau terlalu duduk, memang tetap harus semari gitu, ya, karena duduknya lama di pesawat. Ya, kemudian yang kedua, yang paling penting lagi, jangan sampai warang P3I, ya, jangan sampai warang P3I di dalam pesawat, nggak boleh itu. Ya, ini duduknya lama, pasti kencingnya juga akan minimal 3-4 kali selama dalam pesawat, itu normal, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai tahan air kencing dalam pesawat. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun di dalam pesawat, tolong kalau mau jangan malu tanya, panggil pramugari, panggil petugas siapa yang bisa dipanggil pada saat di situ. Empan kahibau panas seram tani, ya, jangan sampai, mohon maaf, sampai serah di tempat tidur. Itu mengganggu jamaah haji yang lain selain mengganggu kenyamanan jamaah haji itu sendiri. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk berkomunikasi. Kemudian selanjutnya minum, ya, walaupun tidak haus, kalau bisa tetap minum dalam pesawat karena lama gitu. Karena kita tetap kencing, usahakan minum, ya. Karena usia tua itu tetap butuh suplai air. Jadi minimal mungkin setiap habis kencing itu minum lagi, nggak apa-apa. Minimal 1 gelas atau ada kalau kasih botolnya kecil ya 1 botol itu sekali minum. Ya, jangan takut untuk minum, jangan takut karena sering kencing dan seterusnya. Jangan sampai tahan gitu. Nah, itu hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan. Itu sangat mengganggu nantinya ya di dalam penerbangan. Kemudian kalau disiapkan makanan, aina rubi'i, ngalalo. Ya, mumpung masih segarnya itu. Pedere kadang ngaham ai mesin dia ke tipe poin, bormai wali ngasrai ke kabi tampu pentu betroh. Idoro bara anar ba di Abdullah tak. Jadi yang dikasih itu untuk dimakan itu pada saat itu gitu. Aina fikir atau ngapea kemudian ba abeco itu bara dibaco. Itu yang dikasih itu untuk itu kasata. Jadi itu suplai gizinya memang sudah disiapkan. Di pesawat itu harus begitu dikasih makan aja gitu. Makan, ya, kemudian minum. Itu jangan disimpan. Kalau ingin buang air, segera kasih tahu, minta petunjuk kemana gitu. Jadi itu terkait dengan di dalam pesawat. Selain itu, kegiatan haji yang lainnya itu ada perjalanan. Ya, kalau kita jalannya lurus 1-3 kilo, tawaf itu. Ya, jadi itu butuh kesehatan fisik itu. Kenapa? Memang kita perlu kategorikan risiko tinggi dan tidak berisiko ini. Jadi untuk melihat nanti alat bantu dan pendampingan yang perlu diberikan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ada kegiatan sa'i, itu berjalan, itu lebih kurang 3 kilo. Ya, sa'i berlari-lari kecil Bukit Safa dan Marwah itu. Jadi itu apalagi dilaksanakan ya, dalam suasana panas. Ya, itu butuh kesiapan fisik. Yang keempat adalah kegiatan ada armina namanya. Jadi itu ada melontar jumrah, ada lokasinya 6-10 kilo ya per hari ini yang harus ditempuh. Jadi semuanya butuh kesiapan fisik tadi. Jadi apa yang menjadi petunjuk arahan petugas mohon tetap ditaati dan dilaksanakan. Dan saya juga bermohon kepada Malebi Pai Ade tolong bantu yang makura Ade dan agak tua lah gitu, sehingga bisa saling membantu. Ya, itu kemudian selanjutnya kebugaran fisik ini memang perlu. Jadi Mada berharap ini sudah dari kemarin ya gitu. Jadi kita tetap berusaha untuk mempersiapkan fisik. Jadi yang namanya kegiatan berhaji itu butuh fisik. Jadi aina tiba-tiba isakaka. Jadi kita persiapkan dulu. Kira-kira kalau di sana butuhnya 3-4 kilo, ya kalau bisa lebih dari itu latihannya di sini gitu. Jadi latihannya harus lebih tinggi dari harusnya kita lakukan di sana gitu. Kalau di sana mungkin jalannya siang, ya kalau bisa nggak apa-apa, latihan siang juga di sini. Tapi tetap konsultasi dengan petugas, lihat kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau jantungan, jangan dipaksakan. Tapi yang bisa dan mampu, tolong sesuaikan gitu. Jadi bisa, kalau bisa latihannya lebih dari apa yang diharapkan kegiatan fisik yang akan kita lakukan di sana. Jadi itu. Jadi kegiatannya kan bisa minimal yang paling rendah itu jalan, yang agak kuat sedikit jalan cepat gitu. Syukur bisa lari, syukur bisa bersepeda, ya atau sedikit naik turun bukit kalau memang yang ada sedikit bukit di dekat rumahnya bisa itu.
bagi yang mampu. Tapi tolong tetap kembalinya, tolong perhatikan ya kondisi daripada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai juga dipaksakan gitu. Kemudian selanjutnya ini tes, sebenarnya tes yang sudah dilakukan, maka tidak perlu. Ini tesnya, yang pertama tes ini sebenarnya menentukan waktu. Jadi waktu yang disiapkan 6 menit itu mampu jalannya berapa sih gitu. Yang kedua adalah menentukan jarak. Jadi kalau jaraknya sekian meter mampu dijangkau dalam berapa waktu gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi istilah itu sebenarnya yang dilakukan oleh petugas. Jadi ini sebenarnya yang paling bagus, ini yang paripurna lah kesehatannya. Mungkin kegiatan jalan, lari atau sepeda kalau bisa 4-5 kali seminggu. Saya kira itu yang paling bagus. Syukur bisa lebih, tapi kalau kurang dari itu masuk ke dalam kategori cukup dan kategori kurang. Jadi itu harapan Mada, mohon latihan fisik juga tetap harus kembali kepada melihat kondisi Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai memaksakan diri. Jadi tolong tetap bisa disesuaikan. Tapi kalau mampu dan bisa, kalau bisa latihan itu lebih dari apa yang diharapkan kegiatan fisik di sananya, itu akan lebih baik. Jadi itu ya, ini terkait dengan ya penyakit-penyakit ya yang banyak yang kita temukan, ya, lebih khusus kepada jemaah haji kita di Kota Bima. Jadi hipertensi itu sebenarnya keadaan tensi, kalau kita tensinya di atas daripada 140 mm air raksa, mm Hg. Jadi itu sudah kategori tinggi. Kenapa hipertensi itu penting menjadi atensi dan perhatian kita? Karena hipertensi yang tidak dikontrol itu risikonya banyak. Bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan gangguan ginjal, dan beberapa risiko yang lainnya. Jadi itu harus kita kendalikan. Kalau memang sudah tahu Bapak dan Ibu berisiko menderita hipertensi. Jadi itu ukurannya. Jadi hal sepele sebenarnya. Hipertensi itu yang tidak bisa dilakukan itu memperkecil umur, merubah jenis kelamin, merubah ras. Jadi hal-hal yang bisa dirubah sebenarnya berhenti untuk merokok, ya, berbanyak minum, lakukan aktivitas fisik, itu sebenarnya kan hal yang dilakukan dan bisa dirubah sebenarnya. Ya, jadi kita berharap apa yang bisa dirubah inilah yang bisa ingin kita sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang mendorong, yang menjadi risiko munculnya hipertensi ini, kalau bisa mungkin bisa kita kendalikan. Ya, alhamdulillah mungkin konsumsi alkohol nggak ada, tapi ini mungkin risiko stres, mungkin karena beban pekerjaan, terasa capek dan seterusnya tetap ada. Ngerokok, ya itu merupakan perilaku berisiko semuanya. Jadi hal-hal yang bisa dimodifikasi gitu, bisa dikurangi, bisa dikendalikan. Ya termasuk ya konsumsi kopi bisa disesuaikan. Jadi kalau tensinya lagi naik, kalau bisa kopinya itu dilihat waktu dan dosisnya. Karena memang kafein itu juga bisa meningkatkan pompa jantung kita gitu. Ya, terutama yang paling mengganggu itu adalah yang paling responnya paling cepat terhadap ini garam. Ya, jadi garam itu ditakarlah gitu untuk penderita hipertensi. Kemudian selanjutnya ini, jadi tipsnya adalah satu kata, patuh gitu. Ya, tipsnya adalah patuh. Jadi patuh itu yang pertama kita harus tahu status kita. Jadi melalui pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai tekanan darah tingginya setelah 160 tidak pernah periksa sebelumnya tiba-tiba tahu 160. Jadi ya perkembangan tekanan darah itu harus selalu dikontrol. Jadi di masyarakat di tempat Bapak Ibu itu ada posyandu, ada posbindu, dekat polindes dan seterusnya, dekat dengan bidan bisa gitu. Bahkan mungkin alhamdulillah sudah ada yang punya alat tensi sendiri dan seterusnya. Itu lebih bagus gitu. Sehingga bisa mengontrol setiap saat naik turunnya tensi. Jadi kalau memang naik, jadi segera lakukan konsultasi. Kemudian kalau memang yang kedua itu terkait dengan A-nya itu adalah atasi penyakit dengan pengobatan. Jadi apa yang menjadi anjuran dokter mohon ditaati. Dosis obat yang diberikan, jenis obat dan seterusnya. Tapi jangan minum obat sendiri. Takutnya nanti terkait dosis, frekuensi minum dan seterusnya jenis obat harusnya melalui rekomendasi dokter dulu. Jadi itu. Kemudian yang kedua tetap menjaga kebiasaan makan. Jadi Mada sampaikan tadi yang nomor satu jadi pantangan hipertensi itu yang harus dikendalikan garam. Ya. Siap gitu. Kadang dari bojoge batis kemana-mana nari stoir dicarun. Ya.
Ya harus itu kurang manon ini. Manon itu ternyata ada asin-asinan sedikit. Gitu. Ya senangnya makannya harus asin-asinan sedikit. Apalagi disertai dengan minumnya kurang. Itu sangat meningkatkan risiko ya. Meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Kemudian tips yang kedua itu 145 ya kalau bahasa Madrilnya 145 itu kalau bisa garam itu paling tinggi satu hari itu 1 sendok teh. Tapi kalau kita biasanya ada ini anak muda-muda, nah, insya Allah kalau yang tua sudah nggak makan mie instan, bakso itu tinggi garamnya, ya tinggi garamnya. Oh, ya, masakan-masakan orang luar tuh tinggi garamnya, ya. Jadi kalau bisa satu hari itu tidak lebih dari 1 sendok teh itu konsumsi garam. Kemudian yang kedua untuk minyak atau lemak itu kalau bisa tidak lebih dari 4 sendok gitu. Ya, ya. Kemudian kalau memang tidak sangat perlu digoreng, ya mungkin dengan cara masak yang lain. Jadi dihitung secara keseluruhan kalau bisa satu hari itu seperti itu. Kemudian untuk gula tidak boleh lebih dari 5 sendok per hari. Jadi 145 gitu rumusnya. Kemudian demikian juga pada saat kegiatan berhaji gitu. Jadi ingat untuk tekanan darah tinggi itu harus dikontrol setidaknya 3 kali seminggu. Jadi kendala senai adalah perkiraan. Kecuali yang intensitas naik turunnya itu lebih sering, bisa harus lebih sering lagi, bisa lebih sering dari 3 kali seminggu. Itu penting ya untuk menghindari jadi efek peningkatan kasus yang disebabkan oleh hipertensi ini. Kemudian tips yang lainnya juga sama. Bohong kemana-mana usahakan obatnya harus selalu dibawa. Aina nyala. Kalau yang hipertensi ini ya obatnya harus selalu. Kapan waktunya minum itu segera diminum. Aina WI gitu. Ya ini sesuai dengan anjuran dan petunjuk dokter. Jadi karena di sana juga suasananya panas, air minum ya. Aineva, Oinono harus selalu dibawa. Sering minum ya. Entah haus atau tidak itu harus tetap minum. Ya, jangan tunggu haus gitu. Bahaya nanti keadaan tubuh kita kurang minum, kurang air, tapi kita tidak haus gitu. Jadi harus tetap minum, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kemudian istirahat ya, usahakan tidur 6 sampai 8 jam sehari ya. Istirahat itu penting ya untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Kemudian hal lainnya hindari asap rokok. Ya, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan stres. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kencing manis, ya diabetes mellitus. Jadi kenapa kencing manis, diabetes mellitus itu penting jadi perhatian karena hampir sama seperti hipertensi tadi karena risiko pemerataan itu yang ditakutkan itu. Jadi bisa menyebabkan stroke, kemudian bisa menyebabkan gangguan ginjal, bisa menyebabkan koroner gitu. Itu risikonya. Ya, kemarin yang kita tahu kan ini hanya luka, kemudian ulkus yang dalam sulit ditemukan, gitu. Itu permukaan luarnya, tapi ke dalamnya juga bisa berisiko terhadap gangguan organ tubuh kita yang lainnya. Jadi itu, tapi untuk pada saat di sana, walaupun kita menderita kencing manis, osu, istilah bekal ya, isi bombo minimal, pengaha dan seterusnya harus tetap dibawa. Karena risiko untuk orang kencing manis ini kadar gulanya bisa sangat rendah gitu atau hipoglikemi dan kadang bisa sangat tinggi atau hiperglikemi. Jadi pada saat rome kemudian hompa maki dan seterusnya jadi bekal yang kita bawa itu segera bisa dimakan gitu. Mungkin akibat dosisnya yang tidak sesuai minum obat dan seterusnya, kecapean yang berlebihan dan seterusnya, tetap gitu. Jadi resiko kestabilan gula darahnya itu akan tetap menjadi perhatian. Jadi tidak selamanya diabetes mellitus itu gulanya tinggi, tapi kadang ada gulanya drop gitu. Itu tetap berbahaya juga. Jadi tetap harus membawa bekal selain obat. Ya. Jadi itu. Jadi gejalanya saya kira sudah tahu semua ya. Kalau kencing manis itu sering kencing, kemudian sering haus dan sering makan gitu. Walaupun sudah makan, lapar lagi. Kemudian walaupun baru minum, haus lagi gitu. Biasanya kan gejalanya seperti itu. Kemudian sering buang air kecil. Itu gejalanya. Saya kira mungkin apa yang menjadi hasil pemeriksaan sudah disampaikan semuanya kepada Bapak dan Ibu semuanya.
Kemudian apa yang dilakukan hampir sama dengan di sana. Jadi hipertensi itu seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa obat harus selalu dibawa ya untuk gula darahnya. Jadi cek secara berkala di sana ya. Dan di sini juga harus tetap selalu cek ya naik turunnya kadar gula darah dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling penting sebenarnya banyak minum jangan lupa. Kemudian biasanya banyak makan nasi, kalau bisa perbanyaklah makan buah dan perbanyaklah makan sayur gitu. Itu akan lebih baik gitu. Kemudian hindari penggunaan gula murni yang berlebihan. Ya, gula murni yang berlebihan. Jadi ya kalau bisa ya gula yang kadar gulanya tidak diserap cepat oleh tubuh gitu. Jadi, kadar gula alternatifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan makanan ke jantungnya itu jadi menyempit atau berisiko tersumbat. Jadi jantungnya menjadi terganggu gitu. Jadi walaupun jantung itu penyuplai darah, pemberi darah ke seluruh tubuh, jadi dia juga itu tetap butuh darah gitu. Jadi ada pembuluh darah koroner namanya. Jadi penyakit jantung itu resikonya adalah kalau pembuluh darah yang mengaliri jantung itu sendiri itu bisa tersumbat atau menyempit seperti gambar sebelah. Jadi ada yang kuning-kuning itu plak itu bisa menyebabkan gangguan aliran darah ke jantung. Itu makna sederhananya. Jadi bisa menimbulkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi seperti Mada sampaikan tadi, hal-hal yang tidak bisa dirubah itu sebenarnya umur. Kan tidak mungkin kita mengkecil umur, walaupun sekedar awet muda bisa gitu. Kemudian jenis kelamin, tetap itu adalah merupakan takdir. Kemudian keturunan, tapi hal-hal yang bisa gitu kita kendalikan. Rokok, kemudian pola makan, ya, kemudian hal-hal lain aktivitas fisik, kemudian konsumsi kafein, alkohol dan seterusnya itu kan hal-hal yang bisa dikendalikan dalam mengurangi risiko dari penyakit jantung koroner itu sendiri. Jadi itu. Jadi kalau ada nanti yang kira-kira ya yang muncul seperti serangan jantung, tolong kan yang lain bisa membantu yang lain untuk pertolongan pertamanya. Jadi tetap dalam posisi tidur lah, tapi posisi tidurnya maksudnya penderitanya segera ditidurkan gitu. Penderitanya yang menderita ini segera ditidurkan, tapi tidurnya itu tidak tidur langsung telentang, tapi kepalanya sedikit agak dinaikkan sedikit, ya sambil menunggu pertolongan dari tim medis. Syukurlah kalau ada obat yang dibawa oleh pasien dan jemaah haji tersebut yang bisa langsung diarahkan untuk memanfaatkan jenis obat yang bisa melancarkan aliran darahnya. Jadi golongan obatnya saya kira kalau penderita ini sudah dibekali ya obatnya oleh dokternya masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan PPOK. Ini PPOK ini adalah banyak ya, baik laki maupun perempuan. Tapi gejalanya kadang pada saat kita tidur tuh terasa pau bunga saat marun, oke, ya, pau jauh gitu. Jadi itu sebenarnya gejala PPOK ini. Jadi paru-paru kita itu tidak bersih sempurna gitu. Jadi ada seperti sekret gitu yang ingin dikeluarkan, yang mengganggu fungsi paru-paru kita itu untuk bernapas dan kembang kempisnya. Itu PPOK itu. Jadi penyakit yang bisa disebabkan oleh alergi ataupun kuman gitu. Tapi pada saat situasi dan kondisi tertentu ini bisa menjadi lebih berat. Ya, perasaannya sesak, tidak puas pada saat bernapas dan seterusnya. Jadi rasanya seperti itu. Itu PPOK itu gambaran sederhananya. Jadi yang perlu dihindari tentu aktivitas fisik yang berat, kemudian nanti cuaca di sana mohon bisa disesuaikan. Kemudian yang berisiko alergi dan seterusnya, maskernya harus tetap dipakai gitu. Ya, jangan sampai nanti terutama kan ya di Arab itu kan panas, kemudian berdebu, angin dan seterusnya. Itu antisipasi untuk yang memiliki gejala PPOK ini biasanya bisa bertambah buruk. Kemudian gejalanya kalau memang batuknya lebih sering, dahaknya banyak, tetap harus minta pertolongan obat ke petugasnya. Jadi konsumsi obat sesuai dengan petunjuk itu. Pokoknya jangan jauh dari obat karena pada saat tertentu tambah risiko paparan penyebab alerginya biasanya gejalanya akan bertambah berat dirasakan.
Jadi itu ya, takutnya nanti sampai sesak napasnya naik gitu. Itu yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari. Kemudian selanjutnya ini mohon manfaatkan selain di puskesmas, ini kan ada kegiatan posyandu, tetap didatangi untuk minta pemeriksaan dan saran dari petugas kesehatan kita yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian selain itu tetap lakukan aktivitas fisik, latih gitu, siapkan fisik kita untuk menghadapi kegiatan kegiatan berhaji yang membutuhkan kesiapan fisik. Ya, kemudian yang paling penting ini yang merokok ya, tetap ya. Jadi merokok kalau bisa ya, sebenarnya puasa berhaji itu sebenarnya wadah atau apa ya, keadaan yang paling bagus untuk belajar menyesuaikan dan merubah perilaku yang mengganggu kesehatan kita. Jadi itu sebenarnya situasi dan saat yang paling baik untuk belajar gitu dan menyesuaikan diri. Jadi termasuk debu, kemudian bulu binatang bagi yang alergi itu bisa memperberat orang-orang yang menderita PPOK seperti ini. Kemudian nanti di sana tetap ya harus selalu bawa obat, kemudian bawa air minum, ya. Kemudian kontrol secara berkala. Tapi kan yang ini kan bisa dirasakan. Kalau saknya bertambah, kemudian batuknya bertambah, itu segera itu minta pertolongan untuk mendapatkan obat. Tapi dari sekarang mungkin ada latihan napas gitu. Jadi latihan napas itu bisa hirup napas sebanyak-banyaknya sampai mengembang paru-parunya, kemudian ditahan sedikit. Ya, ditahan sebentar, kemudian dihempaskan secara perlahan gitu. Itu latihan napas yang bagus ya. Latihan napas yang bagus hisap napasnya, kemudian ditahan beberapa detik, kemudian dihempaskan secara perlahan. Itu jenis latihan napas yang mungkin bisa dilatih secara mandiri ya. Ya, Inchio Nawaka, ya, kantoi, kemudian tahan sekuatnya, kemudian lepaskan sedikit demi sedikit. Lakukan secara berulang. Ya. Kemudian yang lainnya adalah stres. Jadi stres itu ada rasa bosan, kemudian rasa ngantuk, rasa capek, itu stres juga namanya. Jadi kita pada saat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, itulah stres itu. Ya, jadi kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian faktornya, penyebabnya banyak, ya, bisa karena fisik, psikologi, sosial, dan faktor-faktor spiritual. Yang pertama, yang paling ringan itu adalah stres, tapi jangan sampai beresiko turun, ya, beresiko turun ke tingkatan yang lebih dalam, itu adalah delirium namanya. Ya, kemudian yang sudah banyak biasanya demensia. Demensia itu lupa, ya, sampai lupa. Ya, jangan sampai ada yang lupa pulang, kemudian ada yang lupa tidak tahu pada saat itu, padahal sudah berada di Mekah gitu. Itu lupa. Gitu. Ya, kemudian macam-macam. Ada yang lupa makan, ada yang lupa sholat. Itu demensia namanya. Jadi ada demensia yang lebih dalam, yang harusnya perlu pendampingan dan bisa dikendalikan sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah hindari beban yang terlalu berat dan hal-hal yang menyebabkan demensianya itu tambah berat. Kemudian yang lainnya adalah tingkatan depresi. Jadi depresi ini yang paling bahaya kalau terjadi di pesawat. Jadi sangat mengganggu aktivitas dalam pesawat. Misalnya ingin turun, mohon maaf, ada yang bilang cerita seperti itu. Gitu. Itu yang perlu dihindari. Gitu. Kemudian belum pamitan sama istri, misalnya, dan seterusnya. Itu yang perlu dihindari. Itu sudah masuk kategori depresi. Gitu. Tapi untuk tingkatan yang sampai itu, saya sudah tekankan kepada teman-teman pemeriksa kesehatan pemeriksaan akhirnya, jangan sampai luput itu, dan harus tetap diperiksa. Jadi tanda-tanda awal yang kemungkinan orang bisa masuk ke sini ini sudah bisa dideteksi gitu. Jadi kalaupun ada
harus tetap ada jadi catatan kita dalam buku status kesehatan hajinya. Jadi kita tidak boleh lalai gitu untuk mengenali tanda-tanda seperti ini. Kemudian pemicu ya, pemicunya banyak. Jadi ini yang penting yang untuk dihindari. Yang pertama, perbanyak minum karena haus aja itu bisa memicu terjadinya stres. Lapar saja bisa memicu terjadinya stres. Rasa panas terik di sana bisa memicu terjadinya stres. Ya, jadi hal-hal yang lainnya yang perlu dihindari. Wausirlah tak ada ainer fikir urusan keluarga, ainer fikir masalah jar kento ya doa yang para. Jadi kalau kita kembali ke situ, mungkin para kerawigan, penggori dan seterusnya itu juga bisa memicu terjadinya stres. Jadi kalau muncul stres di sana, itu bisa mengurangi konsentrasi Bapak dan Ibu sekalian dalam melaksanakan ritual berhaji. Jadi itu. Jadi yang paling penting tetap fokus pada ibadah. Jadi niatkan, rencanakan apa yang harus dilakukan pada hari itu, gitu, sesuai dengan perintah ketua rombongan dan ketua kloter. Kemudian kalau bisa Ayan lauk akesya ya. Banyak bercerita hal-hal yang positif. Kalau bisa dalam teman ceritanya ada yang memandu, kemudian ada yang ilmunya bagus, ada yang bisa memberikan pengarahan, itu lebih bagus. Ini bisa menekan ya terjadinya resiko stres itu. Ya, jadi nggak apa-apa ibu-ibu ngerumpi, tapi ngerumpi dalam hal yang positif. Jadi yang penting Ayan untuk kihado, kemudian saling bercerita itu hal-hal positif itu juga bisa menghilangkan stres. Jadi itu. Kemudian perbanyaklah kalau memang merasa kesulitan konsultasi ya, ada ketua regu, kemudian ada ketua kloter, ada petugas kesehatan, kemudian ada pembimbing juga di sana, termasuk Pak Sekda juga akan bersama Bapak dan Ibu sekalian pada musim haji tahun ini. Jadi itu. Kemudian kalau ada masalah, istilahnya aina ikese gitu, berbagi cerita saja. Nanti mungkin ada tips dari teman-teman yang lain itu bisa menyenangkan hati kita. Itu untuk menghindari stres ini. Jadi selain itu, waktunya tidur itu istirahat gitu. Jangan memaksakan diri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda kemarin itu. Kalau memang siang itu panas terik, jangan paksakan harus pergi sholat di masjid gitu. Bisa sholat di hotel dan seterusnya. Jadi ikuti petunjuk dan arahan dari ketua regu dan ketua kloter. Kemudian sama seperti dalam pesawat di sana juga, kalau mau baru setiap hari aina bi pokpeha dan seterusnya perasaan botsu ai nanti ya, karena nanti ngaham ulu ketika poin warmayo ngaham kento kena usir ngaham ulu ya ainan Pak AWI. Jadi ya kebutuhan gizi Bapak dan Ibu itu sudah diatur semuanya oleh petugas ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait penyakit menular. Jadi pertama Mada tadi buka penyakit menular yang ada di Indonesia sekarang ini, yang jadi perhatian dunia juga ada polio tadi, tapi alhamdulillah tidak merebak sampai ke kita. Jadi orang yang dinyatakan polio positif itu tidak akan diterima masuk ke Arab Saudi. Jadi penyakit menular yang masuk kategori berbahaya. Kemudian yang lainnya adalah ya, jadi untuk penyakit berbahaya kita sudah berupaya memberikan perlindungan. Jadi yang berbahaya di sana itu tentu ada meningitis gitu. Kemudian ada COVID. Jadi COVID itu walaupun dicabut gitu oleh WHO statusnya, tapi tetap menjadi kewaspadaan untuk semuanya. Karena berkumpulnya ribuan bahkan jutaan orang di sana itu, dan kita tidak bisa mengenali ya. Sehingga perlu memberikan vaksinasi sesuai yang disarankan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit TBC. Mada sudah singgung sebelumnya, ini ada beberapa kategori ya, penyakit TBC. Lebih cepat ditemukan penyakit TBC itu akan lebih baik karena ada kesempatan untuk Madrahum memberikan pengobatan. Jadi statusnya untuk penyakit TBC pada saat mau diberangkatkan statusnya harus sudah negatif. Jadi kalau memang pada saat diberangkatkan statusnya masih positif, mau tidak mau keberangkatan Bapak dan Ibu sekalian harus ditunda gitu. Jadi itu memang sudah menjadi persyaratan wajib yang harus kita taati. Jadi itu. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri, jangan takut diperiksa TBC. Karena kalau tidak tahu kemudian ternyata kita TBC itu akan lebih berbahaya. Lebih baik kita memeriksakan diri dan tahu dan segera minum obat akan sembuh lebih cepat lagi. Jadi itu. Jadi segala macam
kaitan yang berhubungan dengan kesehatan itu kita tidak boleh gengsi, tidak boleh takut itu untuk tahu tentang status kita, karena kalau kita tidak tahu tentu kita tidak akan mampu dan bisa mencari jalan keluar untuk pengobatan dan penanggulangannya. Itu alhamdulillah kalau cacar ini nggak ada informasi kita, tapi kalau memang terdeteksi ya pada saat keberangkatan ada yang menderita penyakit ini, sama statusnya mau tidak mau keberangkatan juga harus ditunda gitu. Jadi ada seleksi terakhir nantinya di dokter penerbangan, ya dokter kloter di embarkasi, ya untuk menentukan apakah Bapak dan Ibu sekalian layak untuk diterbangkan atau tidak. Jadi itu. Jadi tapi untuk kita, untuk penyakit-penyakit yang menahun, kita juga tidak boleh lengah gitu dan harus mengetahui statusnya itu dan kita laporkan ke sana. Kemudian penyakit pneumonia ini sebenarnya hal-hal yang umum, bisa karena asma, bisa karena TBC, bisa karena ISPA, bisa karena PPOK tadi. Jadi hal-hal yang umum. Jadi pneumonia itu adalah infeksi paru-paru itu yang menyebabkan kita jadi sesak, risiko sesak napas dan kematian juga. Kemudian penyakit-penyakit yang lain itu alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa menjaga makan, ini insya Allah bisa terhindar dari yang namanya penyakit kolera, kemudian penyakit diare yang lainnya yang bisa mengganggu kesehatan ibu. Kemudian kalau yang menjadi catatan khusus untuk kolera ini karena bukan seperti diare biasa ya, jadi ada penyebabnya itu bakteri GE ya, bakteri E. coli itu, E. coli yang sangat banyak. Jadi jangan sampai nanti E. coli kita bawa juga ke Arab Saudi itu ya, yang tidak boleh itu. Jadi pada saat menderita kolera itu memang screening kesehatannya nanti di penerbangan itu tidak bisa lolos. Kemudian alhamdulillah kalau ini sudah kita lewat, pernah terjadi kasusnya 2013 sebelum datangnya COVID ini. Ini sebenarnya COVID pertama itu ini, cuma namanya MERS-CoV pada saat itu. Ya, cuma alhamdulillah tidak sampai masuk ke Indonesia. Kemudian penyakit Ebola ini pernah diberitakan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah di negara Afrika, di Nigeria. Ini yang paling berbahaya itu orang terkena ini nih risiko kesembuhannya rendah gitu. Jadi kalau ada 100 orang yang menderita itu kemungkinan 70-80 orangnya mati meninggal. Jadi risikonya sangat besar dan sangat parah karena dia bisa menyerang pembuluh darahnya sehingga orang itu jadi muntah darah, kemudian batuk darah dan berak darah gitu. Itu risikonya. Ini yang perlu kita hindari, mudah-mudahan tidak terpapar kepada jemaah haji kita. Kemudian COVID-19 alhamdulillah untuk sementara sesuai dengan ketentuan Bapak dan Ibu sekalian sudah memenuhi syarat karena sudah mendapatkan vaksinasi minimal vaksinasi lengkap. Jadi lengkap itu sepasang ya, 1 dan 2. Ya, walaupun yang 3 itu masih disarankan. Alhamdulillah syukur, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendapatkan vaksinasi sampai dengan vaksinasi 3, apalagi sampai vaksinasi yang keempat. Jadi Bapak dan Ibu aman. Kemudian sama juga yang ini, kenapa vaksinasi meningitis itu penting? Karena kita belum memberikan proteksi jemaah haji jangan sampai tertular ya penyakit radang selaput otak. Ya, jadi kena penyakit ini langsung tidak sadarkan diri karena yang diserang itu otak gitu. Selaputnya itu meningitis itu penting. Kenapa vaksin ini menjadi perhatian utama pemerintah dan diberikan secara gratis? Ya, mungkin itu yang terakhir adalah terkait lingkungan. Ada sudah sampaikan sebelumnya. Jadi suasananya di sana nanti panas ya. Jadi panas. Jadi mohon nanti perhatikan agar Bapak dan Ibu kulitnya tidak terbakar, tidak kehausan, tidak kepanasan. Jadi bisa bawa payung, topi, air minum, kemudian sandal, kemudian pelindung dari matahari dan seterusnya. Itu harus diusahakan bekalnya untuk mengurangi resiko ya dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini suasananya sangat panas. Ini sampai ada contoh gambarnya yang pingsan ya, pingsan karena panas, heat stroke namanya, yang perlu dihindari. Dia ada perasaan haus, sakit kepala yang sangat berat sampai pingsan, kram otot-ototnya dan seterusnya. Itu yang perlu dikhawatirkan munculnya heat stroke ini. Kemudian ini hal-halnya secara umum seperti Mada sampaikan itu, tolong air minum, kemudian pelindung, kemudian alas kaki, kemudian supaya tidak terkena matahari langsung yang bisa menyebabkan risiko Bapak dan Ibu terpapar heat stroke. Kemudian ini masalah pernapasan, saya kira mungkin ini
kalau kita latihan fisiknya cukup bagus, kemudian selalu menggunakan masker pada saat dan situasi yang berbahaya, insya Allah kita bisa terlindung ya dari risiko gangguan pernapasan di sana. Ya, ini pakai masker dan seterusnya. Ini latihan napasnya sama seperti tadi. Jadi napas itu dihirupnya lewat hidung, ditahan, kemudian lepasnya lewat mulut ya. Ya kalau bisa seperti tadi ditahan sampai selama mungkin lah sekuatnya, kemudian dilepas secara perlahan di hidung. Ini contoh seperti gambar Mada sampaikan ini. Kemudian ini yang perlu kita hindari ini, kalau lupa hilang sandalnya itu, ya lupa di sepatunya. Sampai karena panas di sana itu bisa sampai menyebabkan kaki melepuh seperti itu. Jadi teloka sama telolo gitu. Itu yang perlu kita hindari. Jangan sampai nanti kita paksakan jalan pulang. Pada saat kita masuk masjid, keluar sandalnya hilang atau alas kakinya hilang, dipaksakan pulang. Ya biasanya ada yang memaksakan seperti ini. Ya sehingga sampai di hotel kakinya sudah seperti ini. Ini yang perlu dihindari, Ibu sekalian. Ya, saya kira mungkin itu cuaca dingin. Saya kira di sana tidak ada. Ikuti petunjuk, kemudian tolong konsumsi menu makanan yang disiapkan oleh petugas di sana. Jangan sampai aing capek di kebusi, Jadi aktivitas fisik, latihan, makan gizi seimbang, insya Allah kesehatan Bapak dan Ibu sekalian bisa terjaga dan bisa melaksanakan ritual haji sebagaimana apa yang menjadi harapan. Mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bekal kita menjalankan ibadah haji tahun ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadwal kita selesai dari pesantren selesai sampai 9.30. Kira 9.08. Tapi waktu di majelis diskusi kita. Kami silakan bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam materi, yang ingin menanyakan hal yang belum jelas. Ya, silakan nanti. Assalamualaikum. Ini terkait dengan penyakit ini. Siap. Jadi yang jelas, yang sehat betul menurut kata hanya kita orang ya Bu ya, umumnya tentu ada persiapan obatnya, harus kita persiapkan juga. Yang kami ingin tahu, apakah obat itu masing-masing disediakan oleh yang bersangkutan, atau memang sudah akan dipersiapkan oleh teman-teman dari tim kesehatan. Jadi ini mohon informasi. Kalau memang kami yang persiapkan, ya biar dari sekarang kami sudah konsultasi dengan dokter. Itu satu. Ya. Yang kedua, Mas Arif, Ya. terkait dengan vaksin tadi, sekali lagi. Jadi tegasnya itu cukup 2 kali vaksin. Ya. Ya. Tapi yang kita yang sudah 3 kali itu tidak ada masalah. Bagi yang baru 2 kali, yang ketiganya kan tidak perlu. Ya. Jadi nanti maksud kami mohon ada tegas. Ini saya di belakang ada anak-anak. Jawab itu kali, dengan kali 2 kali. Itu sering mengatakan harus diberikan ketegasan. Apakah cukup 2 atau memang harus diberikan? Maka itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, makasih. Jadi yang pertama untuk Bapak Ibu yang kalau memang sudah punya obat sendiri yang tetap dibawa. Ya, jadi yang paling utama itu nanti yang harus minum obat paket, gitu ya. Obat paket yang sudah kita tentukan di sini harus tidak boleh lupa walaupun hanya 1 hari gitu. Itu harus selalu dibawa. Ya, kemudian untuk yang punya obat sendiri tetap disarankan untuk dibawa. Jadi kekurangannya tetap nanti bisa dipenuhi oleh petugas.
Kemudian kalau kesulitan nanti pada saat pemeriksaan untuk yang bawa obat yang mungkin harus dikonsumsi tiap hari dan seterusnya, nanti bisa dititipkan ke petugas. Ya, siapa tahu nanti di imigrasi, kemudian di saat pemeriksaan masuk itu ada hal-hal yang terkait dengan itu, kemudian dokumentasinya kurang bisa dititipkan di petugas. Nanti di sana tetap dikembalikan kepada masing-masing jemaah haji. Tapi kalau memang ada obat sendiri, silakan. Kemudian yang sudah tidak boleh jauh dari obat misalnya. Karena kan yang tidak boleh jauh dari obat itu harus selalu di dompet obatnya itu. Ya harus selalu di dompet, harus selalu dibawa. Jadi kekurangannya tetap disiapkan, dipenuhi oleh petugas nanti di klinik kesehatan di sana. Jadi itu. Kemudian vaksin, ya seperti Mada sampaikan sebelumnya, vaksin sampai dengan vaksin ketiga itu merujuk pada keputusan Satgas COVID nasional dalam rangka pemberlakuan terhadap pelaku perjalanan ke luar negeri. Jadi pelaku perjalanan ke luar negeri kemarin itu memang disyaratkan harus sampai vaksinasi yang ketiga, gitu. Baik yang datang maupun yang pergi. Kemudian sekarang merujuk kepada rekomendasi dari ITAGI. Ya, jadi ITAGI itu adalah ahli vaksinasi Indonesia, jadi kelompok pakar gitu yang menciptakan dan merekomendasikan penggunaan vaksin di Indonesia. Jadi disampaikan cukup 2 kali. Jadi yang ketiga itu disarankan. Jadi kalau memang cukup 2 kali, jadi yang wajib itu 2 kali, yang ketiga itu disarankan. Jadi jangan menutup diri, kalau memang memungkinkan untuk melakukan vaksinasi ketiga, tetap harus dilakukan. Jadi untuk persyaratan minimalnya untuk sementara mudah-mudahan gitu tidak ada perubahan. Jadi mudah-mudahan dengan vaksinasi lengkap atau vaksinasi 2 ini cukup untuk itu. Itu penggizi. Ya. Ada izin tambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan bagus dari Pak Ahmadin. Ya. Ini yang sebenarnya hari ini materi yang akan saya sampaikan untuk semua jemaah haji. Ada kemarin kebetulan mendampingi, kalau semua mendampingi ke puskesmas masing-masing, ada terkendala dengan waktu. Tapi insya Allah di sini ada sampaikan bahwa semua jemaah haji harus bawa obat sendiri karena beda-beda Bapak Ibu. Biasanya kita tahu pilih sultan sama bodrek, tonton ya, atau biasa mau obat paten misalnya. Jadi obat yang kita tahu bawa biasa, saya biasa mau bodrek atau paramek. Kita tahu ada beli obat yang paten di sana nggak mempan. Ya, biasa kita tahu obat dari dokter Hesta atau dokter Cinto. Jadi kita tahu kan sudah tertanam dosa kita tahu bahwa kita tahu akan pakai obat itu tahu hidup mempan bagaimana dulu ini. Jadi ada tahu sarankan semua jemaah haji bawa obat 42 hari karena kita insya Allah sampai dengan kepulangan itu 42 hari obat yang harus kita bawa. Terus obat itu kita tahu harus laporkan ke petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan kita tahu karena kita tahu tinggal di pundak. Jadi kita tuh harus melapor di puskesmas sudah, karena aturan penerbangan obat apapun, apalagi sejenis jamu atau minyak kayu putih sekalipun yang berbau gel-gel boleh di luar itu bawa yang banyak. Jadi pemodal di tas kita tuh, kalau modal ya, kalau robek ya kan, itu imigrasi punya hak penuh. Berarti luar itu tuh lagi pemodal kalau mau Allah rabi kan pada enggak. Kalau tidak memenuhi syarat, mari halal bagi imigrasi. Jadi obat itu kita laporkan ke puskesmas, nanti dicatat, dimasukkan di sistem Hankes PDL. Jadi ada kartu meningitis dan kartu kesehatan kita sudah lampirkan langsung dikalui kita nanti dibagi sebelum berangkat. Ya, jadi semua jenis obat apapun, awalnya jamur lebih baik disimpan aja dulu, jangan dibawa. Pasti dibawa. Ya, apalagi kamu kuat, insya Allah langsung bilang. Yang selanjutnya untuk vaksin meningitis. Vaksin meningitis itu sebenarnya 3 kali aturannya, sebenarnya 3 kali. Karena ada pertimbangan kemarin waktu masuk ikhlas, itu masih banyak jemaah yang belum vaksin. Jadi
diberlakukan. Ini kebijakan pemerintah yang meringankan untuk jemaah haji. Harusnya sudah 3 kali, 4 kali sebenarnya, 4 kali. Tapi karena kebijakan botol tidak bisa diatur sedemikian rupa. Oh itu perlu atur, selanjutnya vaksin 14 hari vaksin lagi. Itu untuk memudahkan jemaah. Tapi sekarang sudah tidak bisa itu data itu. Jadi sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Nanti sudah 3 kali. Memang di sistem itu harus dimasukkan 3 kali Bapak Ibu. Kode vaksin, kode meningitis, kita tahu itu kodenya langsung masuk di sistemnya imigrasi Kak. Maksudnya kita tahu nanti langsung kelihatan. Jadi di scan saja itu langsung kelihatan bahwa kita tahu sudah vaksin. Jadi kalau memang sudah 3 kali, alhamdulillah. Siapa tahu aturan Arab Saudi itu berlaku lagi. Sebenarnya kita tahu hari ini harus vaksin polio, tapi masih ada perdebatan. Kasih ada tak mau bervaksin COVID kali, vaksin lagi meningitis tahun 2020 vaksin, tapi memang ditunda dulu untuk polio. Karena apa? Penyakit itu seperti penyakit meningitis, satu orang saja yang kena, satu kloter langsung di bedlist, mati duluan melakukan aktivitas apapun, nginap di hotel. Itu aturannya. Jadi kalau memang sudah alhamdulillah, tidak apa-apa. Jangan dipertanyakan lagi haknya Arab Saudi, tidak bisa diganggu juga. Bagaimana balik tempat ibadah ke haji balik ke selain rumah ibadah apa itu dari aturan yang paling gampang. Iya Pak. Ayo sorry lagi ya. Iya Pak. Yang selanjutnya ada yang masa subur, masih ada yang main-main. Ya, ini aja dulu. Ya, mata juga masa subur. Jadi tak mulai langsung